Ini tuh buku pelajaran aksara cacarakan atau aksara Jawa Sunda ya. Kalian bisa cari tahu lah di Google kenapa dulu di Jawa Barat kenapa bisa pakai aksara Jawa buat nulis bahasa Sunda. Tapi secara singkatnya saya jelasin ya. Dulu itu jadi kerajaan di Sunda itu ya, setelah Pajajaran runtuh, terus masuk pengaruh dari Mataram. Jadi mulai dia pakai aksara Jawa gitu ya buat surat menyuratnya gitu ya, buat sistem administrasinya. Nah makanya ini muncullah namanya aksara Jawa Sunda, yaitu aksara Jawa buat nulis bahasa Sunda. Nah ini gak dijual bebas juga. Saya juga ini dapat dari toko buku bekas ya, nomor 6 tahun 1984. Nah di sini dia tentang yang ngajarin tentang cara baca dan nulis aksara cacarakan atau Jawa Sunda. Nah jadi dia berbeda dengan aksara Jawa. Bedanya di mana? Nah di sini dia ada bedanya di bunyinya. Nah ini yang aksara Jawanya, ini aksara Jawa Sundanya. Nya. Nah ini Jawa Sunda nya itu pakai bunyina, terus pakai gantungannya. Nah terus ada bedanya lagi di bunyi da. Gak ada bunyi da di bahasa Sunda. Nah cuman ini uniknya, ternyata dia di aksara Sunda malah pakai da yang tebal ya. Ini beda ya. Terus bunyi apa lagi ya, kalau gak salah ya udah sih itu aja bedanya, gak terlalu banyak ya. Cuman nanti bedanya di cara menulisnya atau sistem menulisnya, dia beda kaidah dengan cara nulis bahasa Jawa. Nah ini contoh penggunaan dasarnya kayak kabaya, karena kan dia udah ada bunyi a bawaan, jadi satu huruf itu udah ada a, makanya nulis kata kabaya dia cukup 3 huruf aja. Terus saca-maca, jajak kasala. Nah di sini ada pelajarannya cara penggunaan pamaeh. Pamaeh itu buat matiin bunyi a di huruf ya. Misalkan asalnya sanajana, karena dipakein pamaeh dia jadi bunyi sanajan. Sabana jadi saban dan sebagainya kayak gitu ya. Ya kayak gini. Di sini ada contoh yang lebih kompleksnya, ini ya lebih sulit lagi. Jadi dia ada aksara yang digantung di bawah, lantrak, lintrik. Nah di sini saya punya 2 buku, dia beda ya, beda tingkatannya. Kalau yang ini belajar dasarnya, yang ini dia lanjutannya yang lebih rumit kayak baca cerita ya.